Oke, ini adalah video yang saya buat tanpa ada skrip sama sekali. Jadi, ini adalah video yang sangat nekat sekali ya, karena ini sedang terjadi keresahan di negeri kita ini. Kalian bisa lihat videonya seperti ini. Saya aja gilanya pun 3 tahun. Kalau orang masih suhudon kepada saya, berarti sholatnya gugur, ngajinya gugur. Apanya gugur? Gugur. Kenapa? Gak ada cinta kasih sayang. Ya, kalian bisa lihat di video itu ada seorang, kita sebut saja namanya Gufron. Di sini beliau bilang kalau dia itu bisa memanggil malaikat, dia bisa berbicara dengan malaikat, berbicara dengan semut. Kita bakal bahas itu, apakah itu nyata atau tidak. Yuk kita langsung ke videonya. Ini sudah sering terjadi pada kita. Bahkan kita sering lihat di video, mungkin ada habib-habib lain. Ini saya mungkin sebut merek ini agak-agak berani, cuman kalian bisa lihat video seperti ini. Atau mungkin ada habib joget-joget gini-gini. Nah, itu seperti apa? Oke, kita bakal bahas satu-satu dulu. Ini kita mulai bahas dari yang Mama Gufron dulu. Oke, dari yang Mama Gufron ada salah satu video yang saya itu tertarik banget. Jadi dia itu bilang dia itu bisa berbicara dengan malaikat. Bahasanya malaikat itu ada yang bilang makoli saja. Itu gimana ya? Mungkin malaikat sumpah kali ya dengan itu. Kayak gini. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang nabi, dia itu bisa berbicara dengan malaikat, dan itu hanya dimiliki oleh nabi. Ya. Dan apakah Mama Gufron nabi? Itu sudah satu hal yang melenceng. Jadi kita bisa melihat yang bisa berbicara dengan malaikat itu hanya nabi. Dan satu hal ini sudah tidak bisa ditepati oleh Mama Gufron, yang mengakibatkan dia tertolak sebagai orang yang bisa bicara dengan malaikat. Dan kalaupun dia bisa berbicara dengan malaikat, kita tidak akan menemui video seperti ini. Siapa yang manggil motor itu menemui, tolong antarkan, tidak diapa-apakan, tolong kembalikan lagi ke tempatnya, karena itu untuk gaji. Jadi dia mengamuk, motor saya dicuri, motor saya gini, salahkan satpam, salahkan malaikat Anda. Kenapa gak tanya malaikat Anda? Anda kan punya malaikat, dimanapun dia berada tanya dia di mana motor dia gitu. Atau gak suruh malaikat Israel, disuruh cari sama malaikat Israel, cabut nyawanya. Gak akan bisa seperti itu. Jadi ini sudah melenceng, benar-benar melenceng. Jadi yang namanya berbicara dengan malaikat itu gimana? Oke, jadi di sini kita sudah menemukan satu fakta. Ini sudah pasti bohong, sudah pasti tidak benar, sudah pasti sesat. Yang namanya Mama Gufron bilang bicara dengan malaikat dengan bahasa makoli. Itu semua bohong, membodohkan publik itu namanya. Mungkin ini saya agak bahas madiwak dikit-dikit ya apa ya. Ini bukan ada bukunya di sini. Ada yang namanya logika mistika. Dan ini adalah yang sering kita bahas. Kalau kalian sering, ini nggak apa-apa saya sebut mereka saja. Mungkin kalau kalian sering nonton Ferry Ramandi atau Malaka Project, itu mereka kadang sering bawa masalah ini. Dan sama orang di belakang saya ini, Tan Malaka, itu kadang memberikan info yang namanya logika mistika itu sangat menyesatkan dan sangat harus dilawan. Kalau kita misalkan tidak terikat lagi dengan yang namanya logika mistika, kita tidak akan mengenal yang namanya kita hidup miskin gara-gara kita sering berzina, gara-gara kita sering melakukan dosa, ini azab dari ini. Tidak, kita akan kembali kepada realita dan kita akan terus berusaha akan hal itu. Dan itu yang sering dilawan oleh logika mistika. Kita harus berpikir secara rasional, realitasnya gimana. Nah, kita kembali ke Mama Gufron. Kalau dia bisa bicara dengan malaikat, yaitu tadi kenapa dia tidak tanya kepada malaikat siapa yang mencuri motornya. Video selanjutnya dia itu juga pernah bilang dia bisa bicara dengan jin. Apalagi pakai bahasa jin. Tak jelaskan ini bahasa jinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bazqakin aqja makalimakum wa yaqya wa hina akanya. Kalian di sini ada yang tahu siapa nabi yang punya keistimewaan atau yang punya mukjizat bisa bicara dengan jin? Ya, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dia bisa bicara dengan jin, bahkan dia bisa memerintah jin. Dia bahkan punya pengawal atau biasa dipanggil kuli lah di kerajaannya. Dia bisa bicara dengan jin. Dan kalau Mama Gufron mengaku dia bisa berbicara dengan jin, berarti Mama Gufron juga harus mengakui kalau dia itu lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Kenapa? Kan yang terakhir bisa bicara dengan jin itu hanya Nabi Sulaiman. Jadi di sini kita sudah mendapatkan fakta lagi. Ya mungkin ini bisa akan kaji lebih dalam lagi ya. Walaupun kita sama-sama manusia,
Tapi nabi itu adalah manusia yang benar-benar dipilih oleh Allah dan kita harus mempercayai itu sudah hal mutlak. Nah, cuman kalau kita bicarakan tentang Mama Gufron, dia itu bisa begini. Dia bisa bicara dengan malaikat, bisa bicara dengan jin atau bicara dengan setan. Itu sudah hal yang pasti kita tidak akan bisa mempercayai itu. Itu sudah tidak masuk di akal. Saya sempat lihat ada orang Arab gitu ditunjukin video Mama Gufron bahasa Arab itu dia ketawa ya. Mas Indah Mama Koli. Iya, Mama Koli. Ini orang ngomong apa gitu, nggak ada yang tahu, nggak ada sumber yang jelas gitu. Jadi ya benar-benar harus kita lawan ini pemikiran seperti ini. Jadi kalau kita mendengar seperti itu lagi, kita sudah bisa melawannya. Jadi ya kita harus kembali lagi ke dalam ajaran Islam yang sebenarnya. Jangan sampai kita terikat sama yang namanya hal-hal yang bisa dikaitkan seperti Nabi gitu. Kita kan sudah berada di akhir zaman. Nabi terakhir kita itu Nabi Muhammad yang harus kita yakini sebagai Nabi terakhir kita dan juga termasuk kita imani gitu. Dan salah satu dasar yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad atau peninggalan terbaik dari Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Dan kita harus percaya itu dan kita harus kembali kepada ajaran kita sesungguhnya. Terus sebenarnya untuk Mama Gufron itu untuk sekedar Mama Gufron, kalian bisa cari sendiri gimana dia menyesatkan umat lain ya. Saya bahkan MUI sendiri, MUI pusat itu bahkan juga sudah mengancam beliau. Tapi ini terus mengupayakan supaya ada koordinasi dengan MUI daerah. Kami dari pusat mendorong supaya ini ada penyelesaian. Karena ini kan sangat menyesatkan masyarakat. Nah, kalau tidak ditangani oleh teman-teman ya di daerah, tentu ini akan terus mempengaruhi dunia medsos dan akan memberi pengaruh yang negatif terhadap perkembangan pemahaman keagamaan. Semoga ini tidak menyebar lagi ke generasi kita karena ini sudah telah menyesatkan. Kita bakal coba beralih ke topik selanjutnya. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan yang namanya kesesatan, cuman kita bisa lihat video-video seperti ini. Ya, ini adalah salah satu mungkin salah satu adab, mungkin bisa bilang adab ya. Salah satu adab murid kepada gurunya mungkin, karena kita bisa lihat di situ ada orang yang itu lihat gurunya sudah bukan unduk lagi, ini sudah jongkok, ini sudah kayak hampir buang air besar ini. Mungkin gitu. Ini saya nggak tahu ini alirannya apa ini ya. Tapi kita coba bedah lagi. Oke. Jadi kita mungkin untuk sebagian dari kalian ya, kita sering diajarkan bahwa kalau kita lewat orang yang lebih tua kita harus agak nunduk gitu, gini, agak nunduk gini. Nah, itu memang sudah ajaran kita dari kecil, apalagi untuk orang Jawa. Orang Jawa kan terkenal dengan dia sopan sekali sama orang yang lebih tua. Tapi kalau kita lihat di video ini, itu sudah tidak menunduk lagi, dia itu sudah mulai jongkok. Dan apakah dari kalian juga berpikir itu berlebihan? Saya berpikir itu berlebihan. Jadi ini adalah opini saya sendiri, terserah kalian mau bagaimana caranya, gimana respon kalian. Tapi ini adalah opini saya sendiri. Jadi ya seperti itu tadi, berlebihan sebenarnya kalau saya bilang itu menghormati. Dan sebenarnya bukan hal itu saja, kalian bisa lihat di beberapa video-video ada mungkin ada gusnya yang sudah selesai ngaji turun, itu ada murid yang naik ke atas panggung berebutan gelas kopinya, berebutan air liur gitu, berebutan bekas gusnya. Kesannya apa gini, kalau kita bisa bicarakan tentang mungkin itu ya mencari berkah kali ya. Cuman kalau mencari berkah itu harus ada caranya gitu, harus ada jalan yang benar. Saya tidak menyalahkan hal tadi. Saya juga dengar dari beberapa guru saya itu diperbolehkan. Cuman kalau sampai menimbulkan keributan kayak gitu kan juga tidak baik sebenarnya. Itu bukan hal yang bisa ditoleransikan lagi. Itu bukan hal yang bisa dibilang wajar gitu. Kita harus setidaknya tahu gitu, kita harus bagaimana untuk menghormati guru kita dan harus tahu bagaimana cara mencari berkah itu. Dan kalau kita kembali tadi, mohon maaf kalau agak rumit, kita kembali yang tadi ya, ada santri nunduk gitu.
Itu saya sering lihat di TikTok ada orang berkomentar bahwa itu adalah salah satu contoh feudalisme yang tertinggal. Salah satu contoh peninggalan feudalisme orang zaman dulu, orang Belanda yang harus membuat kita tunduk pada mereka. Kalau benar itu terjadi, maka itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena gini, yang namanya manusia itu pasti kita itu sama-sama manusia. Yang membedakan kita adalah iman. Ya, dan itu sudah pasti. Tapi bukan berarti orang yang ilmunya lebih tinggi itu bukan berarti bisa menindas orang yang ilmunya lebih rendah gitu. Kita harusnya membuat orang yang lebih rendah ini itu bisa sejajar sama kita. Dengan apa? Kita kasih ilmu kepada mereka juga. Bukan malah kita suruh mereka agar tunduk gitu. Kalau kita lihat, kalau ini saya bawa sejarah sekilas balik dulu. Tan Malaka, dia tuh pernah menjadi pemimpin PKI. Nah, tapi kepemimpinan dia sebagai pemimpin PKI itu tidak membawa dia ke yang namanya pemberontakan. Beda dengan Aidit atau Musuh ya. Kalau Aidit sama Musuh itu kan kita jelas ada pemberontakan Madiun, ada juga G30S, itu juga salah satu bentuk pemberontakan. Nah, Tan Malaka justru mengkritik hal seperti itu. Justru dikritik sama Tan Malaka, kenapa harus melakukan hal itu gitu. Sedangkan yang namanya revolusioner, yang namanya perjuangan revolusioner ataupun kenaikan untuk menjadi hal yang lebih baik, itu tidak boleh melewati yang namanya hal yang seperti itu tadi, memberontak ya tidak berlandaskan pada sesuatu, ya tidak ada perancangan secara baik. Nah, itu yang dilawan sama Tan Malaka. Jadi yang namanya perencanaan itu yang namanya perjuangan, yang namanya perjalanan ke satu tempat itu harus melalui sebuah tujuan yang jelas. Maksudnya tujuan jelas dan juga apa caranya gitu. Bukan dengan sembrono memberontak begitu saja. Makanya itu sudah jelas sekali kenapa pemberontakan PKI di Madiun dan G30S kalah, karena mereka itu sembrono. Mereka bahkan di Madiun itu kan mereka ingin membuat kekuasaan Indonesia Soviet. Nah, tapi itu gagal. Mereka itu memberontak secara gagal. Dan ini juga sama pada kita. Kita kalau ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, kita harus punya perencanaan, kita harus punya planning, kita harus punya tujuan yang jelas. Dan apakah dari perencanaan tersebut kita bisa menjadi lebih baik lagi, itu terserah dari kalian. Tapi yang jelas, untuk yang praktek tadi, yang untuk orang menunduk sampai menunduk itu, saya menganggap itu berlebihan. Mungkin kalau kalian pernah lihat ada video orang Arab atau enggak, ini saya sebut merek boleh enggak? Ada beberapa sekolah Muhammadiyah yang dia itu mengajarkan tetap sama, tetap setara kita. Cukup salin, tidak perlu sampai duduk itu, tidak. Itu menunjukkan kalau kita itu setara, harus bisa memperhatikan hal itu secara lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Dan saya sendiri juga masih berusaha untuk keluar dari hal itu, karena kita itu hidup di masyarakat tidak lepas dari yang namanya logika mistika, dan itu yang harus kita lawan. Terutama tentang penyesatan yang dilakukan oleh Mama Gufron atau enggak beberapa Habib lainnya yang bilang bisa turunkan lantai yang pas dari langit, atau enggak yang bisa membelah kuburan gitu. Itu sudah bukan penyesatan lagi, itu sudah mirip dongeng. Ya, gimana ya? Soalnya itu benar-benar berlebihan. Itu kalau dalam sastra itu namanya hiperbola, melebih-lebihkan. Coba kalian dengar ini. Keberkahan terbesar seorang guru kepada muridnya itu bukan dari bekas air liur yang tertinggal di cangkir, tapi dari apa? Dari ilmu yang diberikan kepada kalian, dari ilmu yang masuk ke otak kalian. Ya, jadi semoga setelah video ini kalian bisa lebih terbuka lagi, bisa menyaring semua informasi yang ada, karena yang namanya Mama Gufron, entah itu yang namanya Habib-Habib lain, Gus-Gus lain yang ajarannya sudah tidak benar, itu harus kalian tinggalkan. Itu sudah melenceng dari yang namanya agama dan kalian bisa tersesat bersama mereka. Ya, jadi sekalian jangan percaya orang bisa berbicara dengan malaikat, makhluk ini lah, atau enggak orang bisa nurunin rantai emas dari langit, orang bisa membelah kuburan, ada orang yang kuburannya ditunjuk itu bisa bangun semua. Sudah, kalian tidak usah percaya lagi. Itu semua sudah masuk ke logika mistika dan itu menyesatkan kalian semua. Coba kalau kalian mungkin lihat videonya Mama Gufron, kalian coba lihat atau enggak kalian komen
Itu kalau ada video Mama Gufron dia kayak dia ngamuk-ngamuk nggak punya motor lagi, coba kalian komen suruh malaikat cari motornya juga. Tuh dia pasti kalau nggak dijawab komennya diblokir mungkin. Yes deh, itu dari saya ya. Terima kasih untuk video, jangan lupa untuk video selanjutnya. Ini mungkin kalau kata Malaka Project, salam masyarakat baru. Terima kasih. Matur nuwun.